Sungguh kesyukuran hari ini kita bisa berjumpa dalam seri yang keempat, webinar Pijar Bersinar. Kali ini tema kita adalah seperti yang disampaikan oleh MC dan narasumber, yaitu koherensi antar materi dalam energi spiritualitas. Seperti apa ya kiranya? Mungkin Bapak Ibu semua sudah memiliki pengalaman, memiliki sebuah eh, persepsi-persepsi, wacana-wacana tentang hal ini. Tapi sebelumnya, meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita, ya Ibu Laras, sekarang boleh kami izin memperkenalkan diri. Oke, next Pak. Ya, boleh di kurikulum vitae sebetulnya sudah ya, sudah disampaikan oleh Ibu Laras. Tugas kami di antara selain jadi guru PAI SMP Negeri 10, sebetulnya saya pernah menjadi instruktur nasional program sekolah penggerak Kemendikbudristek saat itu tahun 2021 sampai 2023. Pelatih PPKB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saya juga instruktur outbound pernah, motivator, tim penyusun soal USBN PAI Kandil Kemenak DIY. Ini kami sampaikan bukan apa-apa Bapak Ibu, semata-mata kami ingin memberikan motivasi buat diri saya utamanya, juga buat teman-teman yang lain ya, yang terutama guru-guru muda nih yang masih baru masuk bergabung di sekolah-sekolah yang fresh graduate ataupun yang sudah tetapi masih belum lama, terlebih lagi juga yang sudah lama pun semoga memiliki keinginan untuk terus bertumbuh dalam berprestasi. Saya juga sering menjadi narasumber di beberapa kegiatan, baik workshop PAI Afeksi, Pedagogi 2, penyusunan soal PAI, pembimbing juga pada pentas PAI nasional. Kalau di sekolah-sekolah kami biasa membimbing lomba akademik maupun non-akademik ya Bapak Ibu. Maka bagi kami, teman-teman kami, baik guru PAI, guru agama, ataupun guru-guru yang lain, andaikan kita sebagai guru agama, ya, tidak harus melulu membimbing guru pendidikan keagamaan. Tetapi apa yang kita punya, apa yang kita potensi ada, mari kita sinergikan, mari kita eksplor untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Jadi istilahnya out of the box, begitu Bapak Ibu. Nah, narasumber jadi narasumber penguatan pengawas PSP program sekolah penggerak di Jawa Timur juga ya Bapak Ibu, alhamdulillah dipercaya oleh BPGP Jawa Timur, kami pernah melaksanakan itu yaitu di Surabaya dan juga di Malang. Baik, izin kami menyampaikan prestasi yang pernah kami sampaikan, yang pernah kami raih Bapak Ibu. Semoga teman-teman guru yang lain terinspirasi dan bisa, sudah banyak kemarin ya teman-teman guru PAI di Kota Jogja sudah menjadi banyak penulis, menjadi narasumber di mana-mana dan juga berprestasi dalam lomba-lomba baik keagamaan maupun umum. Dan ini saatnya juga bagi kita guru-guru umum untuk berprestasi di banyak hal, di banyak bidang. Kita semua guru adalah sama. Dari 2011 pernah Bapak Ibu saya menjuarai lomba puisi Balai Bahasa dan Sastra Indonesia Kota Yogyakarta. Pernah lomba alat peraga yang diselenggarakan oleh UAD dan beberapa di sana Bapak Ibu bisa lihat kalau tampak dari sana ya. Ada puisi, geguritan, dongeng, lomba Ustadz Ustadzah, apresiasi guru PAI berprestasi, ada lagi lomba kultum mubalighot, lomba menulis moderasi beragama yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan terakhir di 2023 ada dua prestasi, itu menulis moderasi beragama, juga juara 2 guru PAI berprestasi DIY, serta yang terakhir yang baru saja saya peroleh yaitu di bulan September ini, yaitu sebagai juara 3 Lomba Ritalot Arpusda Kota Yogyakarta. Nah, dari beberapa event lomba Bapak Ibu, tentunya menjadi sesuatu hal yang berbeda bagi diri kita, bahwa kita sejatinya bisa melakukan hal-hal di luar
kebiasaan kita. Artinya berani mencoba. Maka ketika kami menjadi narasumber pada hari ini pun mencoba untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua. Kita nanti saling sharing. Barangkali ada yang belum saya sampaikan. Bapak Ibu boleh menambahkan, boleh memberikan masukan yang nanti bisa sebagai pengalaman bagi kita semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari kajian pustakanya ya Bapak Ibu. Dari pertama, tadi sesuai judulnya, koherensi. Seperti apa sih koherensi? Yang di awal Pak. Tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Jadi ada bagian-bagian yang saling terkait. Antar adalah sebuah bentuk terikat dalam hubungan atau lingkungan yang satu dengan yang lain. Sementara materi itu adalah sebuah benda, bahan, atau segala sesuatu yang tampak. Dalam jenis kata dalam bahasa yang digunakan untuk menghubungkan frasa, kata, atau klausa dalam suatu kalimat. Energi adalah daya kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Dan yang terakhir, kata spiritualitas adalah sumber motivasi dan emosi individu yang berkenaan dengan seorang dengan Tuhan. Baik, kita akan berikan pengertian secara umum Bapak Ibu. Koherensi antar materi dalam energi spiritualitas sesungguhnya adalah keterkaitan atau keterpaduan antar materi. Boleh dibaca pelajaran ya di sini Bapak Ibu. Merupakan daya kekuatan dan sumber motivasi dan emosi dalam keterhubungan dengan Tuhan. Oke, bisa dipahami? Dengan demikian, adanya keterhubungan, keterpaduan, sebuah kekuatan yang bisa menjadikan sumber motivasi dan emosi, oke, yang ada keterhubungannya kita dengan Tuhan. Baik. Nah, ingat Bapak Ibu, setiap materi mengandung dan terkait dengan energi. Oke, Bapak Ibu, bisa diingat apa perkataan saya? Setiap materi mengandung dan terkait dengan energi. Ini kata kunci yang perlu kita garis bawah. Setiap materi mengandung dan terkait dengan energi. Baik, arah pembahasan kita, materi yang dimaksud adalah materi pelajaran Bapak Ibu, karena ketersinggungan kita dalam dunia pendidikan, otomatis kita membahas tentang materi pelajaran. Nah, apakah pada materi pelajaran antara satu dengan yang lain itu terhubung dan saling terkaitan? Ini yang mungkin Bapak Ibu sudah merasakan. Benar enggak ya? Pelajaran satu dengan yang lainnya itu ada keterkaitan? Ada keterhubungan? Ada harmonisasi? Saling tarik-menarik? Nah, dalam hal ini akan saya bahas satu persatu. Oke, pertama dalam pelajaran IPA. Saya ambil pada materi kelas 7 Bapak Ibu. Ini bisa dieksplor untuk kelas manapun, jenjang apapun, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, apapun ya Bapak Ibu. Saya hanya membatasi permasalahan ini, memberikan contoh dengan mengambil materi ada di kelas 7. Di sana IPA ada bumi dan tata surya. Apa kata Quran? Kalau kita sebagai orang Islam yang beragama, pasti di sana disebutkan nih. Bahwa bumi tata surya itu berbentuk bulat buminya, yang berotasi dan berevolusi, bumi itu mengelilingi bumi. Itu kata ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kata Quran? Dalam Az-Zumar, Bapak Ibu, ayat 5, Allah menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam.
Jadi adanya perputaran bumi, matahari, sehingga pada pagi hingga siang tampak bersinar matahari, malamnya timbullah cahaya bulan. Ini dikupas oleh pelajaran IPA, dasarnya ada di Quran. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya beredar pada porosnya. Oleh para peneliti, para ilmuwan, sudah diteliti dengan sedemikian rupa hingga menghasilkan sebuah ilmu yang di kitab suci kita, ini yang pertama Al-Quran, nanti akan kita buka di kitab agama lain, terakhirnya di Quran, ada banyak banget kitab yang tidak saya sebutkan Quran surat berapa, ayat berapa, ini hanya sebagai contoh, ada di 2 surat ini. Baik, kita lanjut. Bagaimana apa kata Alkitab di Kejadian 1 ayat 1? Kata Tuhan berfirman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh, siapa yang mencipta? Ada Tuhan di sana yang mencipta. Kata kitab Weda pada agama Hindu, alam semesta diciptakan oleh Brahma, sang pencipta yang menciptakan alam semesta dari dirinya sendiri. Oke? Bagaimana kata agama Buddha? Meskipun nanti di agama-agama Konghucu ataupun agama yang lain atau aliran kepercayaan juga memiliki. Saya hanya membatasi 5 agama yang diakui sementara oleh pemerintah yang sudah kita ketahui bersama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, dalam kitab Tripitaka Buddha, bagi yang beragama Buddha nih sudah sangat familiar dan memahami, alam semesta berawal dari air, gelap tanpa adanya cahaya, yang ada hanyalah air. Jadi alam semesta timbul dari sesuatu yang hidup, yaitu dari air. Air yang hidup bersumber dari Tuhannya yang menciptakan air. Nah, Bapak Ibu, ketika kita di IPA, bagaimana membawa anak-anak kita terhubung dengan Tuhannya Sang Pencipta. Belum lagi kita menceritakan bab anatomi tubuh, menceritakan tentang bagaimana pemanasan global juga, dan yang lain sebagainya yang ada di IPA dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya perguruan tinggi. Kalau membedah ilmu pengetahuan alam bagi Bapak Ibu guru IPA, dikaitkan dengan ajaran Tuhan pada setiap agama, otomatis siswa kita nanti akan terrespon dan terhubung, oh ternyata adanya tubuh saya ini, anatomi tubuh saya seperti ini, tidak hadir serta-merta, tetapi ada Sang Pencipta yang mengatur anatomi tubuh sedemikian rupa. Peredaran siang dan malam, adanya bintang, galaksi-galaksi lain, ternyata ada yang maha hebat dalam mengatur semesta. Oke, kita lanjut pelajaran berikutnya. Ada pelajaran IPS, Bapak Ibu. Kita ambil tema keluarga awal kehidupan. Di dalamnya ada fungsi keluarga. Apa kata Quran? Dalam Quran surat Toha ayat 32 dikatakan, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi keluarga adalah ujung tombak tegaknya ajaran-ajaran agama. Dalam At-Tahrim ayat 6 dikatakan, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga satu kesatuan yang harus memberikan nilai-nilai baik antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Dalam Al-Baqarah ayat 187 juga dikatakan, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya, setiap kita anggota keluarga melindungi satu sama lain, memberikan kebaikan, menutup aib keluarganya, memberikan yang terindah, kedamaian,
kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan satu sama lain antara anggota keluarga. IPS terhubung dengan Quran. Sekarang kita lihat apa kata Alkitab pada Keluaran ayat 12, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu sampai lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi bagaimana penghormatan ayah, ibu oleh kita, supaya ketika kita lanjut usia sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, akan sampai kepada pemeluk agama kita dalam Alkitab, tentunya bagi umat Kristiani. Dalam Alkitab Roma ayat ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita di sekolah juga ajarkan bagaimana saling menghormati antara satu dengan yang lain, terlebih pada materi IPS, bagaimana kehormatan keluarga dijaga, keluarga antar anggota dihormati, hak-haknya diangkat, tidak ada yang teraniaya dan yang tersakiti. Nah, dalam kitab Veda Hindu, keluarga yang baik harus diliputi dengan cahaya serada dan bakti. Artinya keimanan dan ketakwaan. Untuk membentuk sebuah keluarga yang baik diperlukan keimanan dan ketakwaan. Pada Tripitaka Buddha, Anguttara, jilid 4, ayat ke-62, kebahagiaan berruas 4 dari seorang umat perumah tangga, yaitu perpaduan kesejahteraan dan kebahagiaan spiritual. Kita ngomongin keluarga, dasarkan ayat-ayat suci pada masing-masing agama, tentu ini akan membentuk sebuah pola kehidupan yang dahsyat apabila semuanya kita hubungkan pada keterikatan dengan Tuhan. Kita lanjut, prakarya. Di sana saya ambil kerajinan serat. Ada juga pengolahan bahan pangan buah segar. Yang kemarin anak-anak kelas 7 mungkin sudah melakukannya. Apa kata Quran? Dalam Al-A'raf ayat 58, tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Oke? Atas izin Tuhan. Dalam Ar-Rum 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Andaikan kita sebagai penghuni bumi tidak memberikan perawatan, tidak memakmurkan bumi, tidak mengelola dengan baik, tidak akan mungkin prakarya bisa berjalan baik karena kita tidak mendapatkan buah-buahan. Kita tidak bisa mengolah bahan-bahan dari kerajinan serat karena alam kita rusak. Mau dari mana kita ambil alam-alam Tuhan jika tidak ada tumbuh subur akibat perbuatan baik kita? Maka sangat diperlukan kebaikan perbuatan kita. Dalam At-Tin ayat 1, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Disebut buah tin dan buah zaitun bagi yang beragama Islam, betapa kandungannya sungguh luar biasa. Sampai di SD itu di SD pelajaran pada Quran surat At-Tin sudah dikupas tuntas bagaimana kedahsyatan yang ada di buah tin dan buah zaitun. Sebentar, mohon izin Bapak Ibu. Baik, sampai di sini dari setengah materi yang disampaikan oleh Bu Nurfa. Mungkin jika Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan, silahkan mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat
nanti akan dibacakan ketika sesi tanya jawab berlangsung. Baik, terima kasih Bu Laras. Kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kata Alkitab pada Kejadian 2 ayat 15, manusia mengelola dan memelihara lingkungan hidupnya. Dilanjut pada ayat ke-26, manusia diciptakan Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dan segala isinya. Arti menguasai dan menaklukkan bumi artinya memakmurkan, mengelola, merawat, menumbuh kembangkan hingga kemanfaatannya bisa diambil oleh penghuni bumi. Pada Tripitaka disampaikan bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Kita melihat bunga yang indah, aduhai, sungguh senangnya Bapak Ibu. Andai kita petik, kita rusak, kita remas-remas, tak ada manfaat, tak ada guna. Maka tebarkan kemanfaatan di muka bumi. Dalam Veda diceritakan pada Sukta Prithvi, seruan lingkungan tertua dan paling menggugah untuk bumi. Upacara bumi suci mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya terhadap alam dan bumi. Oke. Dalam prakarya tampaknya tidak ada yang tidak terhubung dengan Tuhan. Semuanya mengajarkan agar prakarya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dari mana hasil-hasil yang akan dikelola, yang akan dibuat kerajinan. Kalau kita sebagai manusia tidak mengelola dengan baik, pastinya tidak akan ada prakarya. Maka kita pelihara alam bumi kita agar semua bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu penasaran bagaimana dengan matematika? Saya ini kategori orang yang tidak pinter matematika. Saya ambil ini. Di matematika perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nih, seperti apa ya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Sebanding ketika ada motor menempuh jalan, melakukan perjalanan sekian kilometer, berapa bensin yang dihabiskan? Seperti itu kalau dalam ilmu matematika. Tetapi bagaimana senilai dan berbalik nilai dalam kacamata agama? Dalam Quran dikatakan Al-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Balance Bapak Ibu, senilai, berbanding. Kita lakukan jahat, Tuhan akan kasih kejahatan menuai pada kita. Kita kasih baik, kebaikan akan menuai kebaikan. Berbalas Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang berbanding, perbandingan berbalik nilai? Kita lihat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih-benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulirnya 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Kita menanam 1 biji, akhirnya bertumbuh menjadi 7 bulir, 7 bulirnya menjadi 100, 100-nya dikali 7 menjadi 700. Dari 1 berbanding balik nilainya menjadi berlipat-lipat. Itu kalau yang positifnya berbalik nilai. Bagaimana dengan yang berbalik nilai dengan keadaan yang tidak positif? Kata hadis riwayat Abu Dawud, jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Kita punya kebaikan
banyak. Tetapi hanya karena rasa iri dengki, kebaikan-kebaikan itu dikatakan seperti api memakan kayu bakar, habis kebaikan kita. Kita sudah mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kita sudah mendidik anak-anak dari pagi hingga sore, hingga pagi lagi, sore lagi. Ternyata hanya karena kita iri dengki kepada salah satu teman kita misalnya, yang namanya hati selalu berbolak-balik. Kadang bisa konstan baik, ada kalanya teracuni oleh setan. Maka ketika kita punya rasa iri dengki kepada kawan kita, kepada tetangga kita, kepada siapa saja, itu sudah menodai dan nilai kebaikan-kebaikan kita menjadi terkikis. Maka perbandingan berbalik nilai bisa tumbuh ke atas, bisa berkurang minus. Bagaimana kata Alkitab tentang matematika? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau ladang-ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nah ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Banyak orang yang sudah memeluk dan mengimani ajaran-ajaran Tuhan. Tetapi pada akhirnya ada tidak konsistenan dalam ajaran agama. Maka bisa jadi dia akan menjadi orang terakhir di mata Tuhan yang akan mendapatkan keberkatan-keberkatan. Begitu pula orang yang masuk di agama itu dalam menjadi orang yang terakhir, tetapi mengimani dengan setulus hati, mengimplementasikan ajaran Tuhan yang diyakini, menjadi orang yang terdahulu, menjadi prioritas di mata Tuhan. Jadi ada nilai berbanding. Kata kitab Veda, anjuran untuk berbuat baik dan larangan berbuat kejahatan, maka ganjaran bagi yang berbuat baik dan hukuman bagi yang berbuat jahat. Maka inilah nilai yang diperoleh. Bagaimana dengan guru bahasa Inggris? Halo, adakah di sini guru bahasa Inggris? Boleh ucap suaranya? Oke, ya Bapak Ibu guru bahasa Inggris, sekarang kita akan masuk ke bahasa Inggris. Di kelas 7 ada My School Activities. Pada subtopik My Study Habits, bagaimana kebiasaan belajar kita? Apa aktivitas di sekolah kita yang kita lakukan sehari-hari seperti apa? Pada susunan bahasa Inggris pasti ada listening, reading, and writing. Maka kita dengarkan apa kata Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Dalam hal listening dulu, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal sehat. Mendengarkan perkataan, kita bisa kasih adab ke murid kita. Bagaimana adab mendengarkan? Adab mendengarkan teman bicara, adab mendengarkan lawan bicara. Maka perlu listening dengan kejernihan pendengaran Bapak Ibu. Reading, Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Perintah untuk baca, 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 dan baca. Habit kita. Kebiasaan untuk mencintai ilmu, kebiasaan membaca yang merupakan jendela ilmu, ini kita laksanakan pada setiap pelajaran. Writing, Quran Surat Al-Qalam ayat 1. Nun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Kalau kita punya bapak kepala sekolah yang luar biasa, saban hari nulis, setiap event ditulis, menjadi sebuah laporan, masuk ke website,
dan teman-teman yang lain juga ahli menulis seperti yang di dekat saya ini. Yang tadi sudah nge-MC Pak Andika itu setiap ada event tulis. Ada event tulis. Masya Allah. Ternyata diajarkan dalam Al-Quran. Kita lihat. Ini semakin ke sini, mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua Alkitab, tidak semua kitab suci saya tampilkan, mengingat durasi waktu agar semua pelajaran nanti tersampaikan. Saya hanya mengambil beberapa karena ternyata di beberapa kitab yang kita sebut tadi di awal sudah terwakilkan. Ini hanya beberapa saja, mohon izin, mohon maaf. Bahasa Indonesia, ada tema mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Mengidentifikasi karakteristik teks prosedur terdapat kata imperatif, kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks, menjelaskan suatu proses atau langkah-langkah terjadinya suatu hal. Ini kemarin di Spetenta guru-guru bahasa Indonesia sudah memberikan eksplor kepada putra-putri siswanya untuk melakukan sebuah eksperimen. Ya, nah, ada banyak bagaimana cara kalian membuat sebuah teh terhidang. Dari tehnya, caranya, sampai penyajiannya itu disuruh menulis bagaimana prosedur-prosedur yang dilalui. Nah, ternyata dalam Quran surat Al-Maidah sebutkan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Ini kalau di teks prosedur, bagaimana cara orang melakukan wudhu? Bagaimana cara wudhu dilakukan secara tertib? Ternyata dalam Quran, teks prosedur diajarkan. Bagaimana cara sholat kalian? Mulai bertakbirnya, bersedekapnya, sampai salamnya, ada teks prosedurnya. Satu saja yang saya ambil. Informatika sekarang. Ini. Salam buat guru-guru informatika yang bergabung di webinar ini. Sistem komputer, interaksi perangkat hardware dan software. Disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai. Ya, saya ulang. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai. Apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu dimintai pertanggungjawaban. Apa hubungannya dengan komputer informatika? Kita sudah diciptakan dalam bentuk jasad fisik dari kepala hingga ujung kaki. Apakah cukup itu? Telinga ada. Itu hardware-nya telinga, tetapi software-nya pendengaran. Hardware-nya mata, software-nya penglihatan. Saraf-saraf yang ada di mata, di telinga, itu seperti apa? Terus kita punya hati. Hati itu bentuknya segumpal darah. Tetapi software-nya itu hardware-nya segumpal darah. Tetapi hati dalam arti software-nya bagaimana merasakan kepedulian. Bagaimana merasakan hadirnya Tuhan. Merasakan kebaikan-kebaikan. Merasakan bila kita melakukan suatu hal yang tidak baik, berakibat tidak baik. Bagaimana kita bisa merasakan ayat-ayat Tuhan masuk ke dalam diri kita. Pendengaran telinga hardware-nya, software-nya pendengaran untuk merespon hal-hal yang baik kita dengar. Dengan menyaring hal-hal yang tidak baik. Mata, hardware-nya, tetapi software-nya bagaimana penglihatan itu
kita tujukan untuk melihat hal-hal yang baik. Menghindarkan diri, menghindarkan mata dari pandangan yang tidak diridhoi. Dan semua itu, hardware dan software kita, dimintai pertanggungjawaban. Kita lanjut, ada apa berikutnya? Nah, untuk teman-teman guru pendidikan Pancasila, guru pendidikan agama dan budi pekerti, saya tulis di situ tidak perlu dipaparkan, tidak perlu dipertanyakan lagi. PKN, pendidikan Pancasila, jantungnya, asasnya ada di Pancasila. Pancasila mengajarkan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Agama dan budi pekerti dalam agama manapun berdasarkan pada ayat-ayat Tuhan, bersumber dari kebaikan-kebaikan. Maka tanpa perlu dibahas materi PKN dan pendidikan agama budi pekerti, otomatis secara langsung sudah terhubung. Fisika kimia bagi guru SMA, SMK, kita pun waktu SMP saat itu ada pelajaran fisika. Karena sekarang masuknya pada sains, IPA saja, maka kita belajar bagaimana listrik dapat menyalakan lampu ketika saklar dihidupkan, meski jarak antara keduanya terpaut jauh. Lampunya di mana, saklarnya di mana. Tetapi kenapa lampu-lampu listrik itu bisa hidup? Ada keterhubungan. Handphone yang satu dengan handphone yang lain terhubung dengan gelombang. Sementara fisik gelombang tidak tampak. Kita tidak bisa melihat seperti apa ya gelombang, resonansi suara. Tidak bisa. Tetapi suaranya bisa kita dengarkan. Fisik gelombangnya tidak ada. Bukan tidak ada, tidak tampak di indera oleh kita. Tetapi sejatinya ada. Molekul tidak terlihat oleh mata. Tapi ada dalam setiap paket energi. Maka seluruh benda yang ada tersusun dari energi. Nah, rangkaian pelajaran dari seluruh IPA, matematika, IPS, PKN, PAI, bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia kayak sudah ya tadi. Ada teks prosedur ya. Sudah ada ya. Terus kimia fisika, kesimpulannya segala hal di dunia semuanya tak terlepas dari tangan Tuhan. Demikian juga dengan pendidikan. Setiap cabang ilmu bersumber dari Yang Maha Berilmu. Mari sampaikan ilmu dengan mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Berharap kepadanya untuk senantiasa mencerahkan kehidupan bersama cahaya ilmunya. Setiap kita adalah hamba Tuhan, maka tersenyumlah dalam perjuangan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Demikian yang sudah saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan satu pantun sebelum saya berikan kepada moderator. Apa nih Bu Laras pantunnya? Bantu cakep ya, Bapak Oke, Ibu. bantu cakep ya. Di ufuk timur terbitlah fajar. Cakep, Tampak cerah sinarnya di Bekasi. cakep. Peserta webinar Sinar Berpijar, mari bersinergi demi baiknya generasi. Oke, tepuk tangan dong. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Oke. Nur Badria yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Karena saya pun di kelas merasakan pada saat awal semester 1 kemarin saya mengampu mata pelajaran PI kelas 8. Itu materinya tentang alam semesta. Itu sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi anak-anak itu jadi lebih excited lagi Bu. Jadi tidak hanya membahas tentang agama Islam, tapi juga membahas tentang ilmu
pengetahuan Pengetahuan. alam. Oke. Untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab dengan moderator, dengan Oke. saya dulu. Oke, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Nur. Apakah Ibu memiliki pengalaman pribadi atau cerita yang menunjukkan bagaimana koherensi antar materi ini telah mempengaruhi pemahaman spiritual Ibu? Mohon dijelaskan. Baik. Wah, pertanyaannya menusuk ini. Menusuk jantung. Punya nggak sih pengalaman pribadi bisa ngomongin itu loh Bu Nur, tapi punya nggak ceritanya waktu jadi murid terutama ya Bu Laras. Kalau udah jadi guru kita sudah mengkoherensikan, mengkoneksikan, menghubungkan karena sudah sadar. Tapi bagaimana perasaan saya ketika jadi murid saat itu? Begini Bu Laras dan teman-teman webinar, para peserta yang luar biasa, saya punya pengalaman sehingga ini membekas banget dalam kehidupan saya. Saya sekolah di MTS Muhammadiyah Sumberjo, Bojonegoro. Ada yang dari Bojonegoro ini? Ya, di MTS Muhammadiyah Sumberjo, saya mempelajari saat itu belum digabung, masih ada fisika, ada biologi. Saya mempelajari biologi dari guru saya bernama Pak Solihin. Kalau ada yang punya nama ini saya apresiasi karena guru saya yang saya ceritakan ini, Masya Allah. Beliau mengajarkan saya saat itu tentang anatomi tubuh. Bisa-bisanya beliau itu menceritakan bukan hanya tentang bagaimana kasatnya mata, jantung, otak, itu secara dohirnya. Tetapi kami dibawa ke alam ketuhanan. Coba anak-anak pikirkan. Kalau otak ini hanya berupa benda yang tidak digerakkan oleh sesuatu yang maha dahsyat, kamu kira-kira bisa mikir nggak? Muridnya diem aja. Ayo, bisa mikir nggak gitu? Nggak tahu Pak gitu. Dipikir. Kalau itu hanya sebuah benda, seperti penghapus ini, saya masih ingat kata Pak Solikin. Penghapus ini tidak ada apa-apanya, tidak ada yang memberikan sesuatu bisa mikir penghapus ini kira-kira bisa mikir enggak? Enggak Pak. Tapi bagaimana dengan otak? Ternyata otak kita digerakkan oleh Tuhan kita, oleh Allah yang memberikan sejak kamu lahir bisa nangis, kamu bisa ngomong, bisa berjalan, bisa mengambil sesuatu. Itu dari Tuhan, dari Allah. Kamu pikirkan, kamu bisa mikir, dikasih soal kamu bisa jawab, dikasih bapak guru pelajaran kamu bisa mikir, bisa memahami. Itu otak dalam bentuk fisiknya, otak. Dalam gambar ini, waktu itu Pak Solihin itu membawa gambar, saat itu belum musim laptop ya, tidak bisa menunjukkan secara audionya Bu Laras. Tapi membawa gambar itu, otak itu ya seperti ini bentuknya. Nah, akhirnya kami menyadari bahwa, oh iya ya, kami kalau diajar Pak Guru seperti itu, lebih apa ya, lebih menyadarkan diri bahwa sesungguhnya ternyata kita itu bergerak bukan hanya karena ada kita minum air, kita makan, kita kena cahaya matahari sebagai sumber energi, tidak begitu. Tetapi ada Tuhan yang maha dahsyat yang memberikan kita gerakan, yang menimbulkan energi itu sumbernya dari Tuhan gitu. Jadi satu pelajaran itu sudah membuat saya merasa ini Bu Laras, sesuatu banget gitu. Jadi kehadiran Pak Guru saya biologi Pak Solikin itu saya nanti. Begitu juga ada Pak Parman, itu guru matematika yang selalu ketika kami takut Bapak Ibu saya itu kalau pelajaran matematika benar. Karena merasa tidak pinter, setiap ada PR udah bingung ini. Gimana ini saya menyelesaikan pelajaran. Sementara emak saya minta bantuan juga nggak paham. Taunya ya wis diisi apa adanya, salah nanti coret seret gitu. Pak Parman bilang, saya mengajarkan matematika bukan hanya untuk 1+1 sama dengan 2, tapi bagaimana 1+1 bisa menjadi 1000. Artinya kalau kamu punya sesuatu, berbagi itu bisa menjadi tambah. Tidak selamanya 1+1 2, tetapi
kita bisa menjadikan 1+1 menjadi 1000. Nanti dalam pelajaran yang lain, matematika dalam yang lain, masih aja ngingetkan tentang zakat juga. Tampaknya Pak Guru saya ini, Masya Allah, agamis. Jadi selalu menghubungkan matematika, zakat 2,5%, hitungan matematika kayak apa gitu, pinter banget. Jadi begitu Bu Laras. Pengalaman spiritual batin saya dengan pelajaran yang saya ikuti benar-benar menggugah saya untuk menjadi siswa yang baik seperti itu. Oke, sangat menarik sekali. Sama dengan pengalaman saya juga, Bu Nur. Kalau saya setelah menjadi guru, kebetulan saya mengajarnya di kelas 7 dan 8. Jadi saya itu suka memberi challenge kepada anak-anak. Kalau di kelas 7 saya memberikan challenge harus report one day sholat 5 waktu harus report kepada saya. Lalu yang kelas 8 harus one day one surah. Gitu. Jadi menurut anak-anak, kenapa harus satu surat, Bu? Kenapa tidak 10 ayat atau 5 ayat saja? Jadi mereka awalnya agak keberatan. Jadi saya menyampaikan, kamu tahu nggak kalau sekali kamu membaca ayat Al-Quran itu, hurufnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka langsung excited. Terus saya bilang, Betul. kalau one day twice atau 2 kali membaca surahnya bagaimana? Mereka langsung sepertinya belum terbiasa. Jadi dalam 2 Step by minggu step. ya, 2 minggu berjalan ini sudah one day one surah sudah berjalan, dan itu baru di 2 kelas kebetulan. Itu di materi bab kedua tentang iman kepada kitab-kitab Allah kalau di kelas 8. Iya, kalau yang di kelas 7 tadi kan bisa dihubungkan keterhubungan Ya, alam. betul. Bahkan ada yang ini kan Bu Laras, apa api yang hidup di atas di bawah dasar laut itu ada dijelaskan dalam Quran. Ternyata di IPA itu diketahui, padahal di Quran sudah ada gitu. Ya, Oke, kita berikan kesempatan yang lain. Ya, mungkin, Bu Laras. betul. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan audiens. Untuk sesi yang pertama, saya memberikan kesempatan 3 orang penanya pertama. Boleh, silakan. Pak Edi. Oke, Izin bertanya. Itu Facebook. oke, Pak Edi, bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, sangat mencerahkan. Jadi begini Bu Nur, tentang yang saklar tadi, bagaimana saklar di sini, listrik di mana, lampu di mana dia bisa menyala. Kemudian antara HP bisa saling terhubung. Ya Alhamdulillah, untuk materi IPA sangat nyambung. Kemudian ada satu yang ingin saya tanyakan Bu Nur. Mungkin Bu Nur mengetahui tentang Quran suratnya ayat berapa. Nanti saya ingin sekali untuk berburu sama Bu Nur. Karena ini erat kaitannya dengan materi fisika, terutama getaran gelombang. Sharing Bu Nur. Dulu ketika SMA, saya pernah bertanya pada guru agama saya, Pak, katanya besok kalau sudah meninggal, itu perbuatan kita selama di dunia akan diputar kembali. Saya tanya, karena pada waktu itu kan kaset itu masih berupa gulungan pita. Saya tanya pada guru saya, terus seberapa ya Pak kaset yang akan diputar? Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang. Ini akan sangat lebih mudah untuk memahamkan pada siswa tentang hal tersebut. Kemudian begini ya, selain itu setelah diputar, besok kan juga akan ditimbang amal ibadah kita yang baik dan yang tidak baik. Ini kalau yang fisika bisa dibawa ke
resonansi. Ya Pak Widik. Pak Widik lebih tahu ini ya Pak Widik ya tentang resonansi ya. Eh, itu Pak Widik Cahyono ya. Nah, benar itu saja benar untuk memperkuat saya ketika akan menyampaikan materi kita ranah pada ranah ketuhanan kepada siswa untuk mempertebal keimanan kita kepada Tuhan yang Esa. Matur nuwun Bu Nur. Assalamualaikum. Baiklah untuk nanya kedua, silakan. Silakan hands up, angkat tangan. Adakah? Oh, ternyata ada yang dari chat inbox. Ya, dari siapa itu, Pak? Bapak Gunawan. Saya bacakan ya. Sesuatu yang sepadan dan senilai bisa kita korehensikan dan dianalogikan. Lalu, bagaimana dengan sesuatu yang tidak sepadan dan tidak bisa dianalogikan? Misal, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa manusia berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Tapi Darwin dengan teori evolusinya mengatakan manusia berevolusi dari makhluk sejenis kera. Mohon pencerahannya. Oke, kita tampung satu pertanyaan lagi. Boleh silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Jika tidak ada, kita jawab dulu untuk pertanyaan pertama dari Pak Edi. Itu tadi tentang keterkaitan antara ilmu pengetahuan alam dan agama ya, Bu, sepertinya. Oke. Ya, luar biasa ini pertanyaannya berbobot ya dari Pak Edi. Eh, dalam eh, mana tadi tulisannya? Oke, keterhubungan saklar sebagai Pak Edi, halo, masih mendengar suara saya ya? Oke, Halo Bu Nur. Terima kasih. terima kasih. Tanggapan yang luar biasa ya Bapak Ibu dari seorang guru IPA yang bersinggungan tentang saklar listrik, terus gelombang elektromagnetik, tentang resonansi suara, Eh, yang ayatnya terkait Bu Nur mungkin ada Bu Nur. Nah, dalam konteks hubungan antara saklar dan lampu, oke, kita bisa mengaitkannya dengan konsep keterhubungan dan ketergantungan dalam Al-Quran. Misalnya, keterhubungan saklar sebagai pengatur dan lampu sebagai penerang, begitu, dapat diibaratkan seperti hubungannya antara Allah dan makhluknya. Dalam Quran, Allah gambarkan sebagai sumber cahaya, an-nur, dan petunjuknya bagi manusia. Jadi, Quran, kitab suci, itu sebagai cahayanya, nurnya, petunjuknya. Maka saklar itu sebagai pengatur dan lampu sebagai penerangnya. Ada Tuhan, ada kitab suci yang diturunkan untuk menjadi jalan terang bagi hambanya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan keberlangsungan hidup? Lampu yang menyala berkat saklar yang diaktifkan bisa diibaratkan sebagai individu yang mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah ketika mereka mengikuti ajarannya. Oke. Yang menggambarkan Allah sebagai cahaya langit dan bumi. Ketergantungan lampu tidak menyala tanpa saklar. Sama halnya dengan manusia yang memerlukan bimbingan ilahi untuk menemukan jalan hidup yang benar. Jadi tampaknya klik ya, seperti itu. Kalau tentang
Yang kedua, pertanyaan dari Pak Edi ada dua ya. Setelah meninggal ada kehidupan lain. Ada hari perhitungan amal, begitu ya Pak Edi ya? Ada perhitungan amal. Nah, semasa kita di dunia, bagaimana Allah itu sudah turunkan jalan. Ini mohon maaf karena pemahaman saya sebagai muslim, maka bagi teman-teman lain yang beragama lain tentu bisa memberikan penjelasan tentang ya segala hal yang terkait di dunia ini dengan agamanya, dengan ketuhanannya. Saya akan menjawab dengan versi saya sebagai seorang muslim. Nah, ketika kita sudah meninggal dunia, Allah dalam firman-Nya menyampaikan, kalau ditanya Quran surat apa, ayat berapa, karena saya itu ilmunya keling, nek nyekel lagi iling. Jadi peserta semua, kalau saya baru mencari begitu. Tidak langsung tek kayak komputernya yang diajar oleh guru IT, tek gitu langsung keluar. Quran surat apa, ayat berapa. Tetapi Allah pernah memfirmankan kurang lebihnya seperti ini, bahwa apakah kalian mengira kalian tidak akan dibangkitkan kembali setelah hancur tulang belulangmu? Artinya, biarpun kita nanti termakan oleh ombak, termakan oleh ikan di lautan, tidak ditemukan jasad kita, tetapi segala hal perbuatan kita di dunia tetap akan dimintai pertanggungjawaban dan kita manusia akan dihidupkan kembali. Oke, secara jasad kita sudah hancur lebur berkeping-keping seperti korban pesawat kotak hitam yang tidak ditemukan itu, berapa nyawa yang tidak ada tanpa keterangan, tanpa ditemukan. Tetapi apa yang tidak mudah bagi Tuhan? Segala sesuatu bilang ada langsung ada, dibilang tiada langsung tiada. Maka sangat mudah dan percaya, meyakini setiap kita yang terlahir akan dimintai pertanggungjawaban karena Tuhan sudah memberikan role bahwa ini jalanmu, maka ikuti jalanmu. Kalau kita dikata kayak orang panen sama-sama menanam padi, sementara yang satu dipupuk, diairi, dirawat, disiangi dengan baik, yang satu sama-sama menanam padi, tidak diurus padinya, tidak disiangi, tidak dirawat, tidak dipupuk, maka akan samakah antara padi yang diolah oleh kita dengan padi yang dibiarkan saja. Maka itulah gambaran bahwa kenapa setiap perilaku itu harus bertendensikan, bersendikan, berenergikan kepada Tuhan, karena sumber energi Tuhan, kita mendapatkan energi juga dari Tuhan, maka energi kekuatan kita adalah Tuhan. Seperti itu. Oke, baiklah. Sungguh sangat luar biasa ya pemaparan dari Bu Nur tadi atas pertanyaan dari Pak Edi. Bagaimana Pak Edi? Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lain? Mboten, terima kasih. Pertanyaan kedua Bu Nur dari chat inbox. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana antara teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari sebuah kera yang kita tahu, lalu di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan bahwa manusia berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dari siapa tadi Pak Gunawan? Dari Ya, mana? dari Pak Boleh Gunawan. suara Pak Gunawan? Ya, Bu Nur, siap mendengarkan. Dari mana? Dari Kota Jambi, Bu Nur. Dari mana Pak? Dari Kota Jambi, Bu. Halo? Baik, terima kasih atas atensinya Pak Gunawan. Boleh kita bantu jawab nanti kalau ada teman-teman peserta webinar yang akan melengkapi, tentu akan sangat lebih
baik karena namanya juga sharing, belum tentu moderator adalah satu-satunya sumber. Narasumber satu-satunya sumber. Karena kita punya banyak kawan-kawan hebat di webinar ini, maka kita bantu memberikan jawaban. Baik, ada beberapa aspek yang dianggap tidak sepadan ya Bapak Gunawan antara teori evolusi yang menurut Darwin, ini saya belajarnya ketika ini juga ya. Saat itu saya di SMP oleh guru sejarah juga diberi pelajaran bahwa manusia itu dari kera, nenek moyang kita adalah kera. Ini ditemukan oleh Darwin, teori ini, dan kita itu diem aja karena kita ya gimana ya namanya murid kurang bernalar kritis, ya kita mengiyakan aja kayaknya iya ya dari kera yang bentuknya seperti itu terus berdiri tegak kok ya kita sama-samakan kok ya mirip tapi kok lebih cantikan kita gitu. Nah kita mikir-mikirnya tapi nggak berani apa ya, nggak punya modal ilmu pengetahuan yang cukup untuk menyampaikan seperti dalam Al-Hujurat ayat 13 itu. Nah, kalau asal-usul manusia dalam teori Darwin kan menyatakan bahwa manusia itu berevolusi dari nenek moyang yang sama kan dengan primata. Begitu kan Bapak Guru IPA? Melalui proses seleksi alam. Ini Bapak Guru Sejarah juga. Nah, sementara dalam Quran surat Al-Hujurat kok menekankan bahwa manusia itu diciptakan secara langsung oleh Allah. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari Adam dan Hawa. Gimana itu? Nggak nyambung ya. Kalau kita gini aja misal, sekelas kitab suci yang sumbernya dari Tuhan dengan sekelas teori manusia yang belum tentu kejelasan keilmuannya, kalau kita beragama tentu akan memilih yang sumbernya lebih jelas kita yakini. Sementara untuk tujuan penciptaan kan dalam teori evolusi itu tidak ada tujuan akhir yang ditentukan. Tidak ada tujuan akhir. Spesies itu berevolusi berdasarkan adaptasi terhadap lingkungan. Kalau dia mampu beradaptasi akan kuat dia bertahan lama dalam menghadapi kehidupannya. Tetapi kalau dia tidak kuat dalam beradaptasi dengan lingkungannya, dia cepat punah. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa diciptakannya manusia itu dengan tujuan untuk saling mengenal. Dan manusia yang paling bertakwa itulah yang dianggap manusia makhluk yang paling mulia. Sehingga memberikan makna yang jelas. Diciptakannya untuk apa? Untuk mengenal. Saya mengenal dia, dia mengenal saya yang semula tidak kenal. Saya dulu tidak kenal sama Bu Laras, sekarang jadi kenal. Karena diciptakannya kita untuk saling mengenal. Dulu tidak terkoneksi apa-apa, saya dengan siapa. Nih, sedikit cerita Bapak Ibu, mungkin pernah saya ceritakan kepada teman saya nih. Ada Bu Guru Marta dari SMP Kendari, saya dari Jogja, saat itu masih SD, ada sebuah kegiatan nasional Bapak Ibu di Bandung. Kita dalam satu meja makan waktu rehat, kita sempat bercakap, berkenalan. Ibu dari mana? Jogja. Jogja. Masya Allah, gimana Bu? Jogja keadaannya, udah kita basa-basi, cerita-cerita, panjang lebar. Hanya, Bu, sudah pesan kereta belum? Sudah. Kita waktu itu di Bandung nggak ada pesawat, Bu Laras. Kita naiknya kereta. Sudah. Aduh, saya mau ikut pesan, Bu Nur. Kok mau ikut pesan? Emangnya mau kemana, Bu Marta? Saya mau ke Jogja. Jogjanya mana? Ke Sleman. Slemannya mana? Itu loh, Bu. Tempatnya saya nggak tahu lokasinya, tapi anak saya di Rodotus Salam, di Sleman. Oh, begitu. Kok bisa ya, Bu ya? Putri jenengan ada di Rodotus Salam, anak saya laki juga ada di sana. Siapa namanya? Namanya ini. Tuh, itu pernah diceritakan kepada saya oleh anak saya. Bisa-bisanya ya terhubung gitu ya. Dari Kendari, dari Jogja, di meja makan, terhubung dalam satu kata Rodotus Salam.
putrinya Ibu Marta ada di Raudatus Salam, anak saya jagoan saya ada di Raudatus Salam, sama-sama menjadi guru di sana. Ini loh keterhubungan magnet yang kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya kita itu terhubung. Kita mengenal tujuannya untuk apa? Untuk bertakwa. Kalau saya sama Bu Marta setelah mengenal tidak menjadi lebih takwa, menjadi ada sesuatu perbincangan yang tidak mengenakan, yang bisa mempengaruhi batin saya untuk menjauhi Tuhan saya, pasti ini batin saya menjadi tidak baik. Untungnya keterhubungan ini Allah memang izinkan sedemikian. Sementara dalam versi keagamaan Al-Hujurat ayat 13 menekankan keagamaan manusia itu sebagai bagian dari rencana ilahi. Rencana ilahi. Sedangkan teori evolusi lebih fokus pada perubahan biologis. Perubahan biologis. Yang terjadinya bisa secara acak dan berdasarkan lingkungan tanpa menekankan pada tujuan moral. Maka Indonesia yang multikultural bersendikan kepada anggunnya moral. Kalau teori Darwin tidak ada tuntutan untuk sampai ke sana. Sementara dalam Quran jelas tujuan penciptaan manusia mencapai titik takwa yang standarnya nanti kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, dalam nilai spiritual, kalau nilai teori Darwin tadi jelas tidak membahas aspek spiritual atau moral ya Bapak Ibu, yang seperti saya katakan pada poin tadi, dari keberadaan manusia tidak ada keterikatan moral. Sementara dalam Quran memberikan kerangka nilai yang sangat-sangat kuat, menempatkan derajat manusia berdasarkan takwa, bukan asal ada atau asal biologisnya hadir. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Antara tadi yang ditanyakan oleh Pak Gunawan, hal-hal yang tidak sepadan dengan kitab. Ternyata ada teori dikaji oleh ilmuwan ketemunya seperti itu. Kenapa di ayat Tuhan ketemunya begitu? Nah, kita sebagai makhluk yang bertuhan, otomatis akan memilih mana jalan yang benar. Begitu Bu Laras kiranya jawabannya? Oke, baiklah. Untuk selanjutnya masih kami persilakan bagi yang ingin bertanya, boleh hands up. Adakah? Lagi? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada saya mau bertanya lagi Bu Nur. Oke, dalam pandangan Ibu, apakah ada batasan dalam mengaitkan materi pelajaran dengan spiritualitas? Jika ada, apa yang mendasarinya? Oke, ada nggak sih batasan spiritualitas jika dihubungkan dengan materi pelajaran? Materi pelajaran dengan spiritualitas, dengan nilai-nilai ketuhanan. Saya jawab tegas, tanpa batas. Karena Tuhan itu melingkupi segala hal dan tak terbatas, adanya diciptakan semesta, itu adalah untuk manusia menjadi memberikan inspirasi, berenergi positif dalam setiap keadaan, setiap waktu. Maka tidak ada materi yang lepas dari sumber Tuhan. Tidak ada segala benda, segala hal yang terjadi terlepas dari kuasa Tuhan. Maka daun jatuh pun itu karena ada tangan Tuhan. Maka saya katakan tanpa batas dan segala materi tetap terhubung dengan nilai-nilai ketuhanan karena kita sumbernya satu, yaitu dari Tuhan. Oke, terima kasih Bu Nur atas jawabannya. Saya itu jadi ingat Bu Nur, waktu zaman kuliah itu kita kan sama-sama UIN, bedanya saya UIN Jogja dan Bu Nur di Malang. Malang. Ya. Situ Kalau UIN sini masih IAIN. Oke. Dulu waktu saya kuliah itu dosennya selalu menekankan bahwa semua mata pelajaran itu terkoneksi dan terintegrasi dengan pelajaran agama. Itu saya
dulu masih namanya mahasiswa masih Ya, ngeyel-ngeyel gitu. Jadi berpendapat yang iya, berbeda. betul sekali. Itu setelah saya menjadi guru ternyata memang sangat terkoneksi dan terintegrasi. Misalnya kemarin kelas 7 itu bertanya karena saya memberikan challenge sholat 5 waktu, Oke, itu mereka kenapa sih Bu harus 5 waktu gitu. Jadi iya, saya flashback menceritakan tentang bagaimana turunnya perintah sholat. Lalu dari segi IPA, dari segi sainsnya saya menceritakan apa yang eh, dirasakan setelah kita rutin melakukan sholat itu. Mungkin kalau bagi anak-anak kan masih terasa berat ya Bu iya, ya kalau melakukan 5 waktu. Terus saya flashback lagi. Dulu waktu di SD, apakah anak-anak melakukan sholat duha juga? Jawabannya iya. ya, tapi kenapa tidak dilakukan kembali ketika SMP? Jawabannya sama, karena waktu istirahatnya cuma sebentar gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada Bapak Ibu? Kami persilahkan. Halo Bapak Ibu, boleh sharing, tidak harus bertanya. Boleh sharing, saling menceritakan, berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Apa yang pernah Bapak Ibu alami, Bapak Ibu rasakan. Tidak harus dari guru PAI, silahkan. Kita lintas agama, lintas jenjang, lintas mapel. Maka di sini kita menyatu dalam energi spiritualitas ketuhanan. Silahkan Bapak Ibu berbagi. Mungkin kalau tidak ada, saya lagi yang bertanya, Bu. Gimana, Bu? Bertanya Boleh? lagi. Waduh. Saya akan bertanya lagi, apakah ada dampak dari mengabaikan hubungan antar materi pelajaran dalam konteks pendidikan? Kalau kita mengabaikan tidak adanya keterkaitan seperti itu, Bu, apakah ada dampaknya? Iya. Bila kita menganggap segala sesuatu itu berdiri sendiri, tidak terikat, tidak terhubung, maka tidak akan tercapai satu kesatuan. Gambaran mudahnya adalah dalam sebuah bangunan rumah ada pasir, batu bata, semen, air. Kita mau membangun sebuah rumah, saya pastikan rumah itu tidak akan pernah jadi kalau itu hanya susunan pasir. Tidak akan pernah berdiri itu bangunan kalau hanya terdiri dari semen. Dan tidak akan pernah berdiri tegak ketika rumah itu hanya bermodalkan air atau batu bata saja. Itu logika yang paling sederhana. Tapi bagaimana kita campurkan semennya, pasirnya, airnya, batu batanya, kayunya, alat-alat yang lainnya. Jadi nggak bularas rumah itu? Jadi kan, itu bularas gampangnya. Kalau seluruh kita, guru mapel apapun, selalu mengaitkan bahwa ilmunya ini bersumber dari Tuhan, sumber segala kebaikan, dihubungkan dengan Tuhan, anak itu akan ngeh. Oh iya, ternyata bukan PAI semata yang urusannya dengan Tuhan. Informatika iya, bahasa Indonesia iya, matematika iya, bahasa Inggris juga demikian. Maka betapa sinergisitas yang kita bangun, kita lakukan akan bermuara kepada sebuah karakter yang holistik yang menjadi manusia. Kalau memang tidak bisa untuk sempurna, manusia bisa menjadi mendekati pada kesempurnaan seperti harapan yang diciptakannya manusia oleh Tuhan. Jelas ya Bu Laras? Sangat jelas Sangat sekali, Bu terkoneksi. Nur. Oke, ternyata ada feedback dari Pak Gunawan. Luar biasa, Bu Nur, sukses selalu. Oke, Iya, lalu dari makasih, Pak Pak Gun. Agung Hardianto, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, siap sukses selalu. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada mungkin pengennya cepat selesai Bu Laras. Keburu beraktivitas yang lainnya. Oke, bagaimana kalau kita cukupkan sampai di sini, Bu Nur?
Boleh Oke. ditanya lagi sekali lagi Bu Oke, Laras, karena masih ada waktu. apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu peserta webinar? Ada yang sharing? Ada? Oke, kalau tidak ada berarti sepakat ya Bu Laras. Ya, saya hitung mundur aja ya kayaknya, Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Oke. sepertinya tidak ada. Sangat keren sekali ya, Bu, pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah Iya, disampaikan dari oleh para Pak audiens. Gunawan dan Pak Edi Ya, juga ya. cukup menarik dan sudah terjawab oleh narasumber kita yang sangat handal ini. Saya sebenarnya menjadi guru PAI itu baru berapa ya, Bu? Baru 3 bulan 3 sepertinya. bulan Iya, dari dulunya, April. iya, dulunya saya itu adalah guru pembimbing khusus untuk anak-anak SD. Jadi, Justru semakin lengkap itu Bu Laras. iya, sangat berbeda yang saya rasakan. Ternyata tantangannya lebih Kompleks. besar. Iya, apalagi masalah apa ya Bu, tentang penanaman rukun iman dan rukun Islam sepertinya sudah mulai goyah ya untuk anak-anak apa ya istilahnya gen alpha sekarang Bu gitu. Oke, berbeda dengan kita yang mungkin Ya. ada yang gen milenial atau gen Z. Oke. Maka guru agama perlu dibantu guru umum seluruhnya Ya, ya betul. untuk Jadi saya kebanyakan menanamkan kalau di dalam kelas itu saya spiritualitasnya. manggilnya anak itu bro dan sis Bu biasanya. Ya, Gitu. boleh. Oke, Bro, gimana udah sholat tadi? Gitu saya biasanya, Bu. Lebih gaul gitu Iya, ya. Lebih gitu. chemistry-nya dapat gitu mungkin ya. Iya, dan saya kadang menyelipkan bahasa Inggris juga. Oke, seperti waktu ujian times up atau waktunya sudah habis gitu. Berarti Jadi pintar anak-anak bahasa Inggris ini Bu Laras. iya nggak pintar juga sih, Bu. Oke, jadi anak-anak sepertinya apa ya butuh sosok pendidik yang ini ya Bu ya, yang mengerti zamannya karena kita mengajar harus sesuai dengan zamannya. Oke. Oke, hadirin yang saya Oh, ada lagi ternyata dari Ibu Weni. Bagaimana cara kita memahami koherensi antara energi dan spiritualitas dalam konteks keseharian kita? Oke. Bagaimana cara kita memahami koherensi antara energi dan spiritualitas dalam kehidupan kita, ya, dalam keseharian kehidupan kita. Oke, terima kasih Bu Weni atas pertanyaannya. Kalau tadi ya sudah tadi pembahasannya masih dalam kisaran ini ya, mungkin masih kita sebagai pendidik ya Bu Laras posisinya mengajarkan, mengaitkan mata pelajaran satu dengan yang lainnya untuk menjadikan terhubung. Maka bagaimana dalam kehidupan agar Tuhan itu selalu hadir dalam hati kita, selalu dalam pengawasan Tuhan, selalu dalam kasih sayang Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan, bahwa aku ada ini sebuah anugerah, bahwa aku ada ini adalah tidak semata-mata ada, tetapi aku diciptakan ini tentunya ada tujuan dan maknanya dan kebermanfaatannya. Nah, dalam hubungan kita, kalau di KSE itu ada namanya kesadaran diri ya Bu Weni dan kawan-kawan peserta webinar. Kesadaran diri bahwa kita itu sadar, kita itu hamba, kita itu ada. Kita itu dicipta untuk sesuatu yang indah, untuk sesuatu kebermanfaatan. Kalau kita selalu menyadari bahwa kita hadir dari Tuhan, akan kembali kepada Tuhan, maka nilai-nilai ketuhanan pasti itu akan selalu bersemayam dalam diri kita. Nah, caranya kita bisa lakukan refleksi, teman-teman peserta webinar. Dengan refleksi diri, yaitu bisa meluangkan waktu untuk merenung, ya, tentang bagaimana pengalaman, perasaan kita, apa yang menjadi energi positif kita. Kita itu biasanya kalau melakukan sesuatu, oh, aku itu semangat kalau ada ini, misal ada sahabatnya gitu. Aku itu semangat kalau hadir di sini kalau ada sahabat saya. Oh, karena sahabat saya. Saya semangat ketika materinya itu bercerita tentang ini yang saya sangat suka. Jadi, apa yang membuat kita merasa terhubung secara spiritual? Kita lakukan refleksi tadi, merenung, menyadari,
dan mengingat pengalaman kita, apa sih yang membuat saya selalu berenergi? Kalau sementara masih terhubungnya dengan kebendaan, manusia adalah benda, tema-tema tertentu adalah benda, maka bagaimana kita mengekspresikan diri kita lagi bahwa kehadiran kita adalah bersumber dari Tuhan, maka renungkan, ingat pengalaman, dan membangkitkan energi apa yang saya sangat termotivasi. Kita bisa dalam bahasa yoga atau meditasi ya, bagi yang beragama lain, kita ada juga bahasa meditasi gitu ya. Praktik meditasi juga dapat membantu kita untuk meningkatkan kesadaran akan energi yang yang ada dalam diri kita. Jadi bagaimana kita ada terhubung dengan energi yang ada dalam diri kita dan lingkungan sekitar kita. Lewat meditasi juga bisa. Tetapi kalau kita muslim, saya ngomongkan yang muslim, itu dari cara-cara secara lahiriah ya, kita merenungi, kita mengingat kembali apa pengalaman yang terbaik, bagaimana dengan energi-energi yang saya itu selalu bersemangat, itu secara fisiknya. Tetapi secara batinnya, kita kembali lagi, kita sebagai umat beragama sudah dekat enggak dengan kitab kita? Sudah seberapa intens kita berhubungan dengan firman Tuhan kita? Kalau kita sehari saja tidak membaca, kita enggak ngomongin lebih jauh lagi, memahami, mengkaji. Itu memang iya menjadi kewajiban kita, menjadi kebutuhan kita, kebutuhan. Dari sekedar membaca saja, kalau kita sudah tidak membaca kitab suci kita, lantas bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan kita gitu. Jadi kalau ada jalannya dengan Quran, maka ayo kita berasik masuk, bercinta, bercengkrama dengan Tuhan kita, dengan kitab sucinya yang sudah ada jalannya. Nah, sementara dalam praktik harian bisa dilakukan dengan ritual dan kebiasaan. Bagaimana menciptakan ritual harian yang dapat membantu menghubungkan diri dengan energi spiritual. Bisa juga dengan mindfulness, jadi berkesadaran penuh bahwa adanya saya itu tidak sia-sia, adanya saya itu memberikan kebermanfaatan, memberikan energi positif buat saya, keluarga saya, teman saya, dan lingkungan saya. Seperti itu. Begitu Bu Laras? Ya, bagaimana Bu Weni? Apakah sudah bisa dimengerti atau mungkin ada pertanyaan lain? Halo, Bu Weni. Mungkin sudah. Oke, mungkin sudah. Baik. Sudah bisa kita tutup Bu Nur sepertinya? Iya, sudah Iya. mendekati pukul 3. Ya, dan tautan presensi sudah di-share oleh Bu Weni. Silakan mengisi presensi di atas. Tautan akan ditutup pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah. Hadirin yang saya hormati, akhir pertemuan ini sudah tiba dengan berjalannya waktu selama kurang lebih 90 menit ya Bu Nur, yang telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada pembicara yang telah berbagi ilmu dengan informasi-informasi terbaru, dan saya apresiasi kepada audiens yang telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan antusias. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, saya persilakan kepada Ibu Nur Fajriah untuk memberikan closing statement selama 1 menit. Baik, terima kasih. Kita hadir sudah menjadi pilihan Tuhan, maka menjadilah hamba Tuhan yang selalu terhubung oleh Tuhan. Jangan sia-siakan hidup, jadilah guru yang penuh energi spiritualitas. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, mungkin bisa saya tutup ya Bu Laras. Atas perhatian, semoga apa yang sudah kita sharingkan bersama membawa kebermanfaatan sehingga ada sebuah perubahan yang terjadi pada diri kita, anak didik kita, lingkungan kita, dan Indonesia serta dunia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. iya. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Ibu Nur Fajriah, Sarjana Agama. Sebelum saya pamit undur diri, saya gantikan Bu Nur, ada sedikit pantun. Oke, untuk Bapak Ibu semua. Di kebun bunga kupu-kupu menari. Waktu berlalu begitu cepat terasa. Terima kasih semua yang telah hadir di sini. Semoga kita bertemu lagi di lain acara. Saya Laras Tiaranti selaku moderator mohon maaf dan pamit undur diri. Kesempatan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Bu Nur Fajriah, Sarjana Agama, juga moderator yang luar biasa Bu Ras. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar siang hari ini. Semoga webinar siang hari ini kita mendapatkan banyak manfaat dan juga keberkahan ya. Amin Allahumma amin. Baik, untuk Bapak Ibu peserta webinar, silahkan masih ada kesempatan waktu untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan karena nanti tepat pukul 3 sore akan segera ditutup gitu. Dan sebelum diakhiri webinar siang sampai sore hari ini, terlebih dahulu marilah untuk seluruh peserta webinar kami mohon untuk kameranya dihidupkan, ya, videonya dihidupkan untuk sesi foto bersama. Ya, jadi silahkan untuk kameranya dihidupkan, nanti akan diambil dokumentasi. Ya, oke, ya Bu Nur juga di sini ya, biar nanti ikut terdokumentasikan. Silahkan bagi yang bertugas untuk mengambil gambar, ya. Bersiap-siap, sementara itu seluruh peserta silahkan kameranya dihidupkan, kemudian menghadap kamera dan siap senyum. Senyum. Oke, sekali lagi mungkin ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk seluruh peserta webinar pada kesempatan kali ini. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam pembawaan acara webinar pada kali ini masih banyak tutur kata yang kurang berkenan, masih kurang lancar dan lain sebagainya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ya, kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya izin pamit ya.